Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam kepada teman-teman semua, dan yang kami hormati Bapak Heri Firmansyah sebagai dosen kami di mata kuliah litigasi pidana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari mini skripsi kami dengan judul Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam proses litigasi pidana di Indonesia dengan studi kasus putusan nomor 69 garing PK garing pidana garing 2018 atas nama Jessica Kumala Wongso. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadluli dengan NIM 255233363 dan teman saya. Nama saya David Bilia Malkan dengan NIM 205230399. Nama saya Naila Putri Andika dengan NIM 205230208. Nama saya Inaya Aroma dengan NIM 205230187. Nama saya Sari Serjadi 2052300074. Baik, setelah perkenalan ini, kami akan memulai terlebih dahulu dari latar belakang kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya, David. Silakan, David. Baik, terima kasih Pak Loli. Latar belakang dari miniskripsi yang kita buat yaitu adalah asas presumption of innocence adalah merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan melindungi hak tersangka agar tidak perlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktika, asas ini sering diabaikan, seperti penggunaan atribut tahanan sebelum sidang atau ekspos media yang menghakimi secara terbuka. Kasus Jessica Kumala Wongso menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana opini publik dan media dapat mempengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, perlu dikaji penerapan asas ini secara normatif dan empiris agar sistem peradilan kita lebih menjamin keadilan substantif. Penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi keperustakaan terhadap peraturan, doktrin, dan putusan hukum, serta wawancara dengan praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara. Pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri ketentuan hukum yang berlaku terkait asas praduga tak bersalah, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menangkap pengalaman dan pandangan para pelaku hukum terhadap implementasi asas ini dalam praktik. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar hukum dan konsep asas praduga tak bersalah, serta menganalisis bagaimana implementasinya dalam praktik litigasi pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi dan merumuskan solusi praktis. Manfaat penelitian antara lain memberikan pemahaman mendalam bagi akademis dan praktisi hukum, menjadi referensi untuk penguatan hak tersangka, dan mendorong reformasi sistem peradilan agar lebih adil dan manusiawi. Tinjauan pustaka ini mencakup teori hukum klasik seperti yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria yang menolak penghukuman tanpa bukti sah. Asas praduga tak bersalah dalam pandangan klasik berakar pada keadilan prosedural. Sementara itu, pendekatan positivistik oleh Hans Kelsen menganggap asas ini sebagai norma prosedural dalam sistem hukum positif. Dalam aspek yuridis, asas praduga tak bersalah diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 66 KUHP, dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam peradilan pidana, beban pembuktian berada pada jaksa penuntut, bukan pada terdakwa. Pendapat ahli hukum, menurut Yahya Harahap, prinsip ini menjadikan tersangka sebagai subjek yang harus dihormati. Romli Atmasasmita menekankan prinsip ini sebagai manifestasi perlindungan martabat manusia. Indrianto Seno Adji mengaitkan prinsip ini dengan standar pembuktian beyond reasonable doubt.
Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya dalam rumusan masalah pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan nomor 1, bagaimana pengaturan asas presumption of innocence dalam sistem hukum Indonesia. 2, apa saja tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan asas ini. Yang ketiga, bagaimana penerapan asas presumption of innocence dalam proses litigasi pidana, khususnya pada kasus Jessica Kumala Wongso. Rumusan masalah nomor 1, pengaturan asas presumption of innocence di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 66 KUHP. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dan ditahan dan atau diadili harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam KUHP belum ada rumusan eksplisit mengenai asas ini, sehingga implementasinya masih tergantung pada penafsiran aparat hukum. Nah, konsep presumption of innocence sangat erat kaitannya dengan pemikiran aliran klasik yang menggunakan keadilan prosedural, yaitu prinsip bahwa negara tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, rasional, dan berdasarkan bukti yang objektif. Dalam konteks ini, asas praduga tak bersalah bukan hanya jaminan formal, tapi menjadi bentuk kontrol terhadap kekuasaan penegakan hukum agar tidak bertindak secara represif. Karena itu, terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya dibebani. Kewajiban untuk membuktikannya dirinya tidak bersalah, justru negara yang harus membuktikan kesalahan tersebut. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah tantangan dalam penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia meliputi pengaruh media massa yang membentuk opini publik, perlakuan aparat penegak hukum yang bias, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya untuk memperkuat asas ini dapat dilakukan melalui edukasi kepada aparat dan media, penegakan kode etik jurnalistik, serta pengawasan aktif dari lembaga seperti Komnas HAM dan Komisi Yudisial. Reformasi KUHP juga diperlukan untuk memasukkan asas ini secara eksplisit agar tidak ditafsir dalam praktik. Rumusan masalah yang ketiga, dalam kasus Jessica Kumala Wongso, asas innocence belum diterapkan secara maksimal. Sejak awal, pemberitahuan media dan opini publik telah menempatkan Jessica sebagai pelaku sebelum pengadilan memutuskan. Dalam proses peninjauan kembali atau PK, putusan Mahkamah Agung tetap menolak permohonan Jessica meskipun terdapat kelemahan dalam alat bukti. Hal ini memperlihatkan bahwa tekanan eksternal dapat memengaruhi independensi proses peradilan dan asas praduga tak bersalah menjadi formalitas semata. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai kasus Jessica Kumala Wongso. Kasus Jessica Kumala Wongso menjadi perhatian nasional karena adanya dugaan pembunuhan berencana dengan sianida. Meskipun asas praduga tak bersalah seharusnya dijunjung tinggi, media dan opini publik sudah membentuk narasi bahwa Jessica bersalah bahkan sebelum ada putusan pengadilan. Dalam putusan PK nomor 69/PK/PID/2018, MA menolak permohonan Jessica dan tetap menyatakan bersalah meskipun alat bukti yang ada didominasi oleh bukti tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa penerapan asas innocence belum sepenuhnya terjamin dalam praktik hukum pidana Indonesia. Ini saudara merasa menyesal. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak menyesal karena saya tidak berbuat apa yang dituduhkan kepada saya. Tidak merasa menyesal? Tidak, Yang Mulia. Ya, itu yang kami tunggu-tunggu, ya, apakah saudara merasa menyesal atau tidak. Namun akhirnya nanti bagaimana putusan kami, ya, kami juga dalam pergumulan juga, ya. Jadi sekiranya saudara misalnya mengakui perbuatan ini, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada saat semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Semua
semua tuduhan kejam berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Keluarga saya dipojokkan dan kami dibuat sangat menderita. Yang mulia, sulit untuk menjelaskan apa yang benar-benar saya rasakan saat kejadian ini. Saya panik tapi bingung harus berbuat apa. Apa benar ini gara-gara kopi? Tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakinkan, saya tidak menaruh racun di kopi yang diminum Mirna dan Ani. Baik, saya akan melanjutkan analisa lanjutan dari kasus terkait dengan Jessica Kumala Wongso ini. Dalam perkara pidana di putusan tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, asas presumption of innocence itu tampak tidak diimplementasikan secara maksimal. Meskipun secara prosedural terdakwa telah mendapatkan hak pembelaan dan didampingi oleh penasihat hukum, namun pembuktian yang digunakan oleh majelis hakim sebagian besar berstandar pada bukti tidak langsung atau di dalam buku dari William R. Bell itu disebut dengan circumstantial evidence. Seperti pada rekaman CCTV dan kesaksian ahli. Nah, rekaman CCTV di sini itu tidak menunjukkan bahwa Jessica lah yang memasukkan cyanida secara langsung ke dalam kopi yang dikonsumsi oleh Wayan Mirna Salihin. Lalu perkara ini dilanjutkan ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tanpa menggali lebih dalam kemungkinan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Dalam pertimbangannya, hakim dalam tingkat banding ini justru menekankan bahwa bukti tidak langsung yang terstruktur secara logis cukup untuk menguatkan keyakinan terhadap kesalahan terdakwa dan membuktikan bahwa terdakwa itu adalah yang bersalah. Lalu pada tingkat Mahkamah Agung atau pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi dengan alasan bahwa Iudex Facti telah sesuai dengan prosedur hukum dan pertimbangannya yang cukup. Namun, Mahkamah tidak secara eksplisit mengevaluasi apakah penerapan asas presumption of innocence sudah dilakukan secara tepat. Penolakan kasasi tanpa evaluasi yang substansial atas metode pembuktian menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana. Lalu di dalam upaya terakhir yang dilakukan oleh penasihat hukum dari Jessica, yaitu di tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan dari PK dari terdakwa dengan menilai bahwa tidak ditemukannya novum atau bukti baru yang sah untuk mengubah putusan sebelumnya. Putusan ini menegaskan bahwa sistem peradilan belum memberikan ruang yang cukup untuk memperbaiki kemungkinan terhadap pelanggaran asas praduga tak bersalah. Lalu, opini publik yang terbangun sejak awal sangat memungkinkan mempengaruhi persepsi dari tingkat keberhasilan pengajuan dari tingkat pengadilan pertama maupun sampai PK, karena penguatan vonis sebelumnya dianggap sebagai justifikasi sosial, bukan semata-mata hasil dari proses yudisial yang objektif. Maka dari itu, opini publik yang kuat dapat memberikan tekanan terhadap independensi lembaga peradilan, khususnya terhadap hakim. Kesimpulannya, asas praduga tak bersalah merupakan prinsip universal yang telah diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Namun, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti penyebaran informasi yang menyudutkan di media, perlakuan aparat yang mengarah pada penghakiman dini, dan kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip fair trial. Kasus Jessica menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap terdakwa, terutama kepada opini publik dan tekanan media begitu kuat. Kesenjangan antara teori dan praktik menjadi bukti bahwa pembaruan sistem penegakan hukum sangat diperlukan. Saran yang pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang melindungi asas praduga tak bersalah secara eksplisit dalam KUHP dan undang-undang lainnya. Lembaga seperti Komnas HAM dan Komisi Yudisial harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik peradilan dan media. 3. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan berkala mengenai etika, hak asasi manusia, dan prinsip fair trial. 4. Media massa harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memberikan proses pidana dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Yang terakhir, yang kelima, masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya asas ini agar tidak mudah terpengaruhi oleh trial by media. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan mini skripsi yang kami buat. Apabila ada kekurangan baik dari kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Jumpa.